Halo guys, kembali lagi bersama Salif Auto. Di samping saya sudah ada Mercedes-Benz W201 190e atau yang biasa disebut Baby Benz. Kenapa Baby Benz? Karena pada zamannya Mercy ini menjadi Mercy yang paling kecil di antara yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung kita lihat ke reviewnya. Sebelum saya akan mau bahas tentang spek dan lainnya, saya akan mau ngebahas tentang histori dari Mercy ini. Nah, fun fact-nya, Mercy ini dia namanya 190e, tapi sebenarnya ini termasuk kelasnya C-Class. Tapi banyak orang yang mengira kalau 190e ini adalah E-Class karena kode bodinya kan W201. W201 itu adalah kode body dari C-Class. Nah, lalu sebenarnya untuk 190 ini dia ada tipe yang namanya Evolution. Tapi Evolution itu dikhususkan untuk DTM atau Deutsche Tourenwagen Master yang ada salah satu balapan paling bergengsi di Jerman. Bahkan hingga saat ini DTM masih ada. Dan desainer dari Mercy ini itu dia adalah mendiang Bruno Sacco yang belum lama meninggal di tahun 2004 kemarin. Makanya saya bisa bilang 190 ini adalah salah satu masterpiece dari sebuah Mercy. Oke, kita akan mau langsung saja kita bahas ke bagian performa mesin. Oke, dan sekarang saya akan membahas bagian performa dari W201 ini. Nah, W201 ini yang menurut saya keren itu dia mesinnya 90 derajat, sama kayak W202. Kalau W203 sih kayaknya udah enggak ya. Nah, mobil ini dia mesinnya SOHC. Jadi 4 silinder dan dapat menghasilkan 120 horsepower dan torsi 174 Nm. Ini sebenarnya mesinnya masih kelihatannya cukup kuno karena memang ini mobil tahun 88 dan belum turbo ya, atau natural aspirated. 2000 cc juga. Dia mesinnya 2000 cc dan nggak begitu banyak yang bisa kita bahas karena memang ini mesinnya masih standar dari Mercy. Jadi dia bukan AMG. Karena memang AMG itu pada zamannya itu AMG itu dia belum masuk resmi dengan AMG, jadi dia kayak masih perusahaan sendiri yang kayak kerjasama dengan mobil-mobil, contohnya kayak Galen AMG yang pernah saya review punyanya Om Denny ya, ada di Instagram, kalian bisa tonton aja, kalian cari. Oke, sekarang kita akan membahas ke bagian eksterior dari W202 190e ini. W202 sih. Sekarang saya akan membahas bagian eksterior dari W201 190e ini. Nah, jadi 190e ini dia berbeda ya dengan biasanya karena dia ini menggunakan body kit dari AMG. Jadi kebetulan mungkin pada saat itu AMG bekerja sama dan menghasilkan 190 ini walaupun dia mesinnya standar. Mungkin ini sebut kayak lebih ke AMG line ya kalau sekarang ya. Jadi kayak cuman tampilannya aja sporty. Jadi pertama yang berbeda itu dari bumpernya. Kelihatan nih, dia bumper untuk versi AMG ini dia jauh lebih sporty karena ada lipsnya. Dan untuk bagian fog lamp dia itu juga bentuknya lebih besar. Karena kalau yang biasa 150e non AMG dia itu kecil ya. Nah, lanjut lagi untuk bagian grill, dia ini hitam doff. Jadi ini memberikan kesan yang sporty banget. Tapi ya, menurut saya sesporty-sportinya Mercy tetap ada aura mewahnya. Beda dengan BMW, kalau BMW itu dia lebih ke sporty. Sedangkan kalau Mercy ini lebih ke elegan dan luxury gitu ya. Sebenarnya BMW luxury juga, tapi dia lebih ke cenderung ke sporty. Oke, kita akan mau lanjut ke bagian eksterior samping dari W201 ini. Oke, untuk bagian eksterior samping, pertama saya mau bahas bagian ada satu hal yang sebenarnya kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat tuh cukup kelihatan. Nah, itu adalah pada bagian side decal ya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat ada stiker kecil, sepertinya ini spesial untuk AMG karena ini adalah yang menggunakan bodi AMG, jadi mungkin ditambahin juga lah ya stiker di sini. Lanjut lagi saya akan mau bahas ke bagian velgnya. Velg ini juga salah satu yang keren. Ini AMG Hammer Ring 16. Jadi dia memiliki kesan yang sporty begini dengan ada tutup-tutupnya begini. Kita lanjut lagi. Mercy ini dia juga ada side skirtnya. Side skirtnya ini dia two-tone, jadinya dia tuh kelihatannya lebih nggak polos aja dan juga bikin kelihatan lebih luxury juga ya. Ini dia juga senada warnanya dengan stiker samping ini. Dia warnanya abu-abu. Lanjut lagi untuk ke belakang. Nah, ada satu lagi yang keren. Ini ada kisi-kisinya.
Dia ini bikin jadi nggak sepi ya, jadinya ada aksesoris tambahan juga. Ini masuk ya ini? Oh enggak sih, enggak. Ini cuman hiasan aja, dan ini dia juga warnanya senada dengan bagian two tone-nya. Oke sih ya, untuk eksterior samping segitu aja. Kita akan mau lihat ke bagian eksterior belakang. Untuk eksterior belakang, saya akan mau pertama bahas bagian spoiler. Spoiler ini dia dari AMG juga, karena di sini dia ada logo emboss AMG, jadi sehingga kalau dengan emboss ini jadinya lebih simpel kelihatan ya, nggak keramaian ya. Dia warnanya doff hitam, dia nggak karet ya, kan biasanya kalau gini-gini karet ya. Oke, lanjut lampunya ini dia khas W201, dia lampunya garis-garis. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan versi AMG dengan yang biasa. Lalu lanjut lagi, bumper ini dia AMG juga, dia sama kayak depan, dia memiliki tampilan yang sporty. Karena di bawah ini kayak ada lips tambahannya begini nih. Untuk exhaustnya dia double pipe exhaust yang pasti suaranya bakal lebih mantep ya. Di sini juga ada emblem 150E di sini. Lalu, oke, saya akan mau coba buka bagian bagasinya. Oke. Nah, untuk bagian bagasinya cukup gede, dan di dalamnya ini juga ada ban serepnya ya. Ban serepnya ini juga AMG Hammer, karena memang AMG Hammer ini sebenarnya aslinya, jadi bukan diganti, tapi memang aslinya dari pabrikan. Khas dari Mercy, kalau sekarang sih saya nggak tahu ya masih ada atau nggak ya, itu adalah bagian di atas bagasinya dia ada segitiga emergensinya. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan darurat nih, kita bisa cuman buka bagasi dan di sini ya. Tapi sebenarnya lebih bagusnya diturunin ya, di sekitar berapa meter ya, 5 meter kalau nggak salah ya. Oke, saya akan membahas bagian interior dari W201 ini. Nah, W201 yang ada di samping saya, ini sebenarnya bukan W201 sembarang. Karena mungkin kalau W201 yang biasa itu udah langka, apalagi yang ini. Karena ini dia setir kiri dan katanya cuma ada 2 unit ya, kabarnya sih begitu. Dan makanya saya penasaran banget nih, saya akan mau coba langsung aja kita masuk ke dalam dari W201 ini. Oke, sekarang saya mau masuk dan wow, sebuah Mercy itu ada bau khasnya gitu loh dari sebuah Mercy, dan BMW itu beda banget. Setelah saya kemarin review M3 itu ada ciri khas masing-masing. Oke, langsung aja kita akan bahas. Ini setir kiri, makanya pas saya duduk kok kayak rasanya tuh beda ya, karena biasanya saya dari kanan. Biasanya dari kanan. Ya gitu. Sedangkan sekarang duduknya di kiri. Oke, yang pertama mau saya bahas adalah bagian joknya. Jok Mercy ini bisa rasanya halus banget. Empuk banget karena katanya itu dia menggunakan serabut kelapa katanya. Karena waktu itu ayah saya pernah cerita dulu, kan dia suka bongkar-bongkar mobil, dan pas dia buka ternyata bener dia tuh serabut kelapa katanya. Makanya dia ini bisa empuk banget, dan katanya serabut kelapa ini dia berasal dari Indonesia. Saya nggak tahu tuh bener atau nggak, tapi Indonesia punya andil untuk membangun sebuah Mercy seperti ini. Nah, untuk bagian setirnya, setir ini dia sebutannya yang lucu, dia adalah setir celana dalam. Kenapa? Karena dia bentuknya ini kayak celana dalam ya, tapi bener juga sih, nggak salah ya. Oke, lanjut lagi untuk bagian speedometer, dia seperti ini, belum layar ya, tahun itu belum ada lah, belum digital. Lalu cukup kompleks juga sih isinya ya, karena memang pada zamannya belum banyak yang elektrik. Di sini ada pengaturan lampu, mulai dari lampu besar, fog lamp, dan ada untuk ketinggian lampunya juga. Dia udah otomatis ya ketinggian lampunya. Lalu dia nggak ada tuasnya nih. Nggak ada tuasnya karena dia di sini tuas lampunya. Yang di kiri ini adalah tuas untuk wiper. Untuk sen dia juga dari sini, jadi dia kayak atas bawah gitu. Jadi dia agak beda ya untuk tuas setirnya ya. Nah, di sini juga ada garnish kayu untuk memberikan kesan yang mewah, dan di bawah sini dia juga ada emblem dari AMG. Jadi ini adalah untuk kayak spesialnya gitu. Lalu lanjut lagi, di sini ada head unitnya, dia ini pakai Continental ya. Lalu lanjut lagi, di sini dia 5 speed ya atau 4 ya? 5 ya, dia 5 speed. Manual, yang pasti bakal tenaganya mantep ya. Manual 2000 cc, wah itu udah mantep banget. Apalagi kalau yang 2600, tapi yang itu tipe lebih tingginya lagi. Udah sih itu aja ya. Dia sunroof belum ada. Di sini ada sun visor. Dan untuk bahan joknya ini fabric ya. Untuk bagian luarnya fabric. Nah, W201 ini dia kacanya nih dia masih engkol. Jadi dia belum
belum power window, jadi dia masih engkol, masih manual, yang pasti bikin pegel juga ya. Dan untuk pengaturan ininya, dia ini belum electric mirror tapi dia manual. Yang situ kayaknya ada pengaturan khususnya kayak dari sini ya. Iya. Oke sih, itu aja ya. Sekarang saya akan mau bahas bagian interior belakang. Oke, untuk bagian belakang, joknya juga masih sama-sama empuk. Nah, wah ini harus kayak belum rapet ya. Oke, nah pertama yang mau saya bahas itu dia nggak ada headrest, tapi dia udah ada armrest. Oke, joknya juga empuk, pakai bahan fabric sama seperti di depan. Dan untuk kaca belakangnya pun dia juga masih sama-sama engkol ya. Masih sama-sama engkol. Lalu apalagi ya? Sebenarnya untuk mobil dengan dimensi yang kecil atau malah disebut dengan baby Benz, dia lega juga loh. Karena dia dengan posisi menyetir saya tadi, dia masih dapat ya sejengkal kurang dikit lah ya. Sejengkal kurang seperempat mungkin. Lalu untuk bagian belakang sih nggak ada yang banyak bisa dibahas ya. Dia ada lampunya, kayaknya ini lampunya dia diaturnya dari depan. Lalu untuk seat belt dia yang pasti ada ya, tapi di kanan doang nih. Di kiri nggak ada seat belt, nggak tahu kemana. Oke, udah sih ya untuk interior ya, karena nggak ada yang banyak bisa dibahas karena memang dikit ya yang bisa dibahas. Oke, sekian video saya kali ini mereview tentang Mercedes-Benz W201 190 ini. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, karena mobil ini dijual di Points Auto Gallery, kalian bisa hubungi nomor di bawah atau DM aja Instagramnya, atau kalian pun juga bisa samperin untuk lihat langsung mobilnya yang ada di Blok M basementnya. Dan sekian, terima kasih.